Dinas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pendinginan di titik lokasi kebakaran. Pengadilan Negeri Jambi menolak pengajuan pra-peradilan penyitaan kapal tugboat batubara. Atlet petang Jambi raih medali perak pada ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali berjumpa dalam Jambi hari ini, edisi Kamis 12 September 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Limni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, memasuki informasi pertama, meski di Kabupaten Kerinci belum ditemukan kasus cacar monyet, namun pihak terkait tetap melakukan pemantauan serta mewaspadai penyakit tersebut. Masyarakat diminta untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kasus penyakit cacar monyet atau monkeypox tengah menjadi perhatian seluruh pihak. Cacar monyet merupakan penyakit kulit yang disebabkan infeksi virus langka dari hewan. Virus ini dinamakan cacar monyet karena monyet merupakan inang utama dari virus tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus cacar monyet yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kerinci. Meski tidak ada kasus, namun pihak terkait tetap melakukan pemantauan dan sosialisasi secara intensif terkait bahaya cacar monyet dan cara penanganannya kepada masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Hermizan, mengatakan, meski Kabupaten Kerinci masih aman dari penyakit cacar monyet, namun prosedur kewaspadaan tetap dijalankan sebagai upaya antisipasi. Memang cacar monyet sekarang lagi beritanya lagi hangat-hangatnya, dan alhamdulillah tetap kita pantau dan kita sampai saat ini ke Kerinci belum kita mendapatkan kasus cacar monyet. Hermizan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dan mengenali gejala cacar monyet, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit tersebut. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Meski wilayah Kabupaten Muaro Jambi telah diguyur hujan, namun kebakaran hutan dan lahan masih berpotensi terjadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore Azam, apakah ada penambahan titik karhutla dalam 1 pekan terakhir ini? Ya, Septi dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima dari tim Satgas Karhutla, bahwa dalam 1 pekan belakangan ini di Kabupaten Muaro Jambi masih ditemukan titik panas terdapat di 3 titik, yakni tersebar di Kecamatan Kumpe Ilir terdapat 2 titik dan Kecamatan Jambi Luar Kota ada 1 titik api yang terpantau. Untuk di Kecamatan Kumpe sendiri, titik panas ataupun titik api yang ditemukan tim Satgas ini di Desa Rantau Panjang dan Desa Dendang. Di Desa Rantau Panjang sendiri untuk luas kebakaran masih dalam penghitungan tim Satgas karena lokasi dan jarak tempuh dari pemukiman warga sangat jauh. Untuk lahan yang terbakar sendiri di sini ialah lahan gambut yang menyulitkan warga maksudnya kami menyulitkan tim Satgas untuk melakukan pemadaman karena sumber air yang begitu minim. Sementara untuk di Desa Dendang, berdasarkan informasi yang kami terima, yakni lahan mineral. Namun lahan mineral ini juga sulit dipadamkan karena stok air di Desa Dendang yang saat ini mengalami kekeringan pada waktu yang terbakar. Kemudian 1 titik api yang terpantau itu di Desa Penjengan Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, yakni lahan mineral. Namun lahan yang terbakar itu berdekatan dengan lahan persawahan milik warga yang saat ini ditanami padi yang telah berusia 2 bulan. Lahan yang terbakar
sempat gaduh para petani karena titik api yang berdekatan langsung dengan lahan persawahan milik warga. Beruntung pada hari kejadian malamnya langsung hujan sehingga api dapat padam secara sendiri karena disiram hujan. Untuk Kabupaten Muaro Jambi sendiri, meskipun cuaca panas, namun juga ada potensi hujan dalam beberapa pekan yang lalu, sehingga titik api berkurang apabila kita dibandingkan di akhir Agustus lalu. Ya, Septi. Ya Azam, berapa luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi saat ini? Ya, berdasarkan data yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat, hingga kini ada 113,35 hektar luas lahan baik itu mineral dan gambut yang terbakar di Kabupaten Muaro Jambi. Luasan ini terhitung dari Januari hingga awal bulan September lalu, termasuk di Desa Penyengat Olak dan Dendang. Sementara untuk titik lokasi, berdasarkan informasi yang kami terima itu terjadi di 51 titik yang tersebar di 8 kecamatan yang rawan berdasarkan pemetaan tim Satgas. Ya, di antaranya itu di Kecamatan Kumpe, Kumpe Ulu, kemudian Kecamatan Mestong, Jambi Luar Kota, Taman Rajo, dan Kecamatan Sungai Gelam serta Sekernan. Untuk luas kebakaran yang terluas sendiri dari 8 kecamatan yang rawan terjadinya kebakaran, itu terluas ada di Kecamatan Kumpe Ilir yang mencapai 55,5 hektar luas lahan yang terbakar. Ya, Septi. Ya, terima kasih Azam Afnan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Tim Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih melakukan pendinginan di wilayah perbatasan Kabupaten Muaro Jambi. Hingga saat ini luasan lahan yang terbakar belum dapat dihitung. Meski karhutla yang terjadi di Desa Londrang, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi telah padam, namun tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, kelompok masyarakat, BPBD hingga pihak perusahaan saat ini sedang melakukan pendinginan di sejumlah titik yang masih menimbulkan asap. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan hujan yang turun 2 hari terakhir cukup membantu dalam proses pemadaman kebakaran. Saat ini, tim gabungan yang berada di 2 lokasi tersebut juga melaksanakan upaya pembasahan hingga pemenuhan kanal-kanal di sekitar lokasi lahan yang terbakar agar tetap basah jika cuaca kembali panas. Selain itu, tim Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga tengah membuat blok kanal tambahan sebagai antisipasi kebakaran berulang. Hingga saat ini, tim Satgas Karhutla belum dapat menghitung luasan lahan yang terbakar. Kita lakukan pembasahan sehingga api saat ini sudah hampir padam. Cuman kalau karena gambut ya kadang-kadang kena angin dia muncul lagi. Tapi sudah kita jaga, sudah ke wilayah kita tapi tidak seberapa. Selain mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan, AKBP Heri Supriawan juga mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati jika membuang puntung rokok di tempat-tempat yang rentan terbakar. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Guyuran hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kualitas udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlahan membaik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Halo, selamat sore Kliva. Bagaimana kondisi karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kliva? Ya, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa kualitas udara di bumi sepucuk nipah serupun nibung ini per Kamis 12 September 2024 dalam kondisi membaik timbang pada 2 minggu yang lalu. Pada 2 minggu yang lalu kualitas udara yang ada di sini berada di angka 56 sampai 58. Namun pada hari ini turun menjadi 13 sampai 15. Hal ini didapati dari aplikasi Ispunet KLHK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penurunan kualitas
penurunan angka ini disebabkan oleh 2 sampai hingga 3 hari yang lalu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus diguyuri hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk diketahui, angka kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memasuki 17 kasus dan seluas 96 hektar. 17 kasus ini tersebar di 8 kecamatan mulai dari Muara Sabak Barat, Dendang, Geragai, Mendahara, Mendahara Ulu, Rantau Rasau, Sadu, dan Merbak. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang ada Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terakhir berada di perbatasan Kabupaten Muara Jambi, yakni tepatnya berada di Desa Caturahayu, Kecamatan Dendang. Untuk diketahui, kebakaran ini telah memasuki hari ke-17, yang mana api semula berasal dari 3 desa yang ada di Kabupaten Muara Jambi, yakni di Desa Rantau Panjang, Londrang, dan Rondang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah bersiaga apabila api yang telah dipadamkan mulai pagi tadi ini merambat lagi, karena lahan tersebut merupakan lahan gambut yang apabila telah terbakar sulit dipadamkan. Demikian. Ya, demikian laporan mengenai kualitas udara yang membaik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih Kliva atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Selanjutnya, Saudara, progres pengerjaan Jalan Tol Baleno Seksi 3 Temping, Sumatera Selatan telah selesai 100%. Meski pengerjaan jalan telah selesai, namun masyarakat belum dapat menikmati fasilitas tersebut hingga akhir tahun 2024. Progres pengerjaan Jalan Tol Bayung Lincir Tempino Baleno Jambi Seksi 3 saat ini telah mencapai 100%. Meski seluruh proses pengerjaan Jalan Tol Seksi 3 telah selesai 100%, namun Jalan Tol lintas Sumatera ini belum dapat dinikmati oleh para pengguna jalan. Kepala BPJN Jambi Ibnu Kurniawan menjelaskan, belum dapat digunakannya Jalan Tol ini karena masih adanya sejumlah fasilitas Jalan Tol dan administrasi yang harus diselesaikan oleh petugas. Bahkan dari 3 seksi yang dikerjakan, pengerjaan Jalan Tol Seksi 1 di Sumatera Selatan belum diselesaikan oleh petugas. Pengerjaan Jalan Tol Seksi 1 diperkirakan baru mencapai 96%. Untuk progres pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Baleno Seksi 3 ini sudah alhamdulillah sudah rampung, sudah selesai 100%. Sekarang yang di lapangan ini hanya yang ada hanya petugas-petugas dari operator AK gitu. Diprediksi, Jalan Tol Jambi Sumatera Selatan ini baru dapat dinikmati masyarakat pada akhir tahun 2024. Diharapkan, pembangunan jalan tol ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mempermudah bepergian antar provinsi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kota Jambi resmi ditutup. Dari 3.005 pendaftar, baru 1.066 yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Pendaftaran CPNS lingkup pemerintah Kota Jambi tahun 2024 resmi ditutup. Hingga hari terakhir pendaftaran, ada 3.005 pelamar yang melakukan submit atau melakukan pendaftaran CPNS di lingkup Pemkot Jambi. Dari 3.005 pendaftar, baru 1.066 yang terverifikasi dan memenuhi syarat. Dari jumlah pelamar yang mendaftar, 500 orang diantaranya tidak memenuhi syarat dan sisanya masih dalam proses verifikasi. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan kebanyakan dari pelamar yang tidak memenuhi syarat karena berkas tidak sesuai dengan persyaratan. Pasca pendaftaran CPNS resmi ditutup, Pemkot Jambi akan melakukan verifikasi berkas hingga 17 September mendatang. Kemudian dilanjutkan pengumuman secara serentak dan masa sanggah. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya jumlah pemilih di Kecamatan Mestong bertambah menjadi 32.769 pemilih. Tetaplah bersama kami.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Jumlah pemilih di Kecamatan Mestong kembali mengalami penambahan menjadi 32.769 pemilih. Tambahan jumlah pemilih ini didapat setelah PPK setempat melaksanakan pleno DPS hasil perbaikan. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Mestong menggelar rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Dari hasil rapat, didapati jumlah pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kecamatan Mestong mengalami perubahan. Semula daftar pemilih sementara di Kecamatan Mestong hanya 32.650 pemilih. Namun setelah rapat pleno DPS HP, jumlah pemilih bertambah menjadi 32.769 pemilih atau ada penambahan 119 pemilih hasil dari DPS HP. Ketua PPK Mestong Tugimin mengatakan penambahan jumlah pemilih ini disebabkan adanya pemilih baru atau pindah domisili ke Kecamatan Mestong, kemudian tambahan dari pemilih pemula yang sebelumnya belum terdaftar di sistem informasi data pemilih. Di tingkat PPK, di mana perubahan itu disebabkan adanya TMS disebabkan salah satunya adalah meninggal dunia, terjadinya ganda, baik itu ganda kabupaten maupun ganda nasional. Sementara, untuk tempat pemungutan suara di Kecamatan Mestong masih sama seperti penetapan DPS lalu, yakni 96 TPS yang tersebar di 14 desa dan 1 kelurahan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Bawaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan tahapan pengawasan penelitian berkas pencalonan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Dalam tahapan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh membagi beberapa tim untuk melakukan pengawasan penelitian berkas 5 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Bawaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan pengawasan penelitian berkas pencalonan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Tahapan tersebut berlangsung pada 29 Agustus hingga 4 September lalu. Berdasarkan hasil pengawasan penelitian berkas pencalonan, Bawaslu tidak menemukan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh yang tidak memenuhi syarat administrasi. Bawaslu dan KPU Kota Sungai Penuh juga telah mengunjungi sekolah maupun perguruan tinggi tempat bakal calon wali kota dan wakil wali kota menempuh pendidikan. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan kebenaran ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Pasangan Bacakada. Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansyah mengatakan, dalam penelitian berkas pencalonan ini, pihaknya membagi beberapa tim baik yang melakukan penelitian berkas dalam daerah maupun di luar daerah. Sejauh ini sesuai dengan tahapan pencalonan, di mana untuk penelitian persyaratan dokumen untuk bakal calon yang mana dari tanggal 29 sampai dari tanggal 4 itu sudah kita lakukan pengawasan secara melekat berkaitan dengan pengawasan verifikasi itu. Iin Rudiansyah menambahkan, usai tahapan penelitian berkas pasangan calon, selanjutnya Bawaslu akan melakukan pengawasan pengundian nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh yang akan dilaksanakan pada 22 September mendatang. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sarolangun meminta seluruh anggota dan pengurusnya untuk menjaga netralitas serta marwah dan profesi jurnalistik di setiap tahapan pilkada. Netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas jurnalis, terutama media online di setiap tahapan pemilihan kepala daerah, menjadi salah satu kunci suksesnya demokrasi. Netralitas awak media sangat diutamakan untuk bisa memberikan informasi berimbang yang dibutuhkan masyarakat jelang Pilkada 27 November 2024. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sarolangun Warsun Arba'in mengatakan, di setiap tahapan pilkada, pihaknya sudah mengingatkan seluruh media yang tergabung dalam organisasi Ikatan Media Online untuk tidak menggiring opini dengan menyudutkan salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati.
Selain itu, media online juga diingatkan untuk menjaga netralitas pemberitaan yang berimbang dalam setiap tahapan pilkada untuk bisa menghindari informasi palsu yang bisa saja berkembang di tengah masyarakat. Warsun menjelaskan pilkada Sarolangun di tahun 2024 kali ini diikuti sebanyak 5 pasangan calon. Tentunya kondisi ini harus menjadi atensi bagi insan pers untuk terus mengawal semua tahapan termasuk netralitas penyelenggara pemilu maupun aparatur sipil negara dan perangkat desa serta kepala desa. Menghadapi pilkada Bupati tahun ini, kami mengajak bagaimana kemudian kawan-kawan menjaga marwah profesi untuk tetap profesional, tidak membawa embel-embel pribadi jurnalis. Kalau pribadi masing-masing silahkan, tapi menjaga profesional profesi jurnalis, kami mengajak untuk tidak mengkampanyekan ataupun memihak. Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sarolangun menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas sebagai tanggung jawab profesi serta ikut terlibat untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak di bumi sepucuk adat serumpun Peseko. Masyarakat juga diajak untuk mencerna serta menjaring informasi dengan baik dan benar. Edi Gusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menghadiri sosialisasi pengawas partisipatif yang digelar Bawaslu bersama insan pers dan humas dari berbagai instansi dan liaison officer LO dari 5 pasangan Bacakada. Sosialisasi itu digelar untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan berintegritas di Kabupaten Sarolangun. Bawaslu Kabupaten Sarolangun menggelar sosialisasi pengawas partisipatif. Kegiatan yang digelar bersama insan pers dan humas dari berbagai instansi serta liaison officer LO ini bertujuan untuk mengantisipasi berita bohong dan kampanye hitam dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2024. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan pengawasan partisipatif menjadi hal yang penting sebagai bagian dari pengawasan untuk memudahkan jajaran Bawaslu dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pilkada. Bahril Bakri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif dan terlibat dalam pengawasan tahapan pilkada. Hari ini kita melakukan bimbingan teknis pengawasan partisipatif dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan pilkada serentak saat ini telah memasuki tahap keempat dari 10 tahapan pilkada, yakni penelitian berkas administrasi Bacakada. Mudrika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi tahapan penelitian berkas Bacakada agar proses dan seluruh berkas pasangan calon benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentu besar harapan kami dengan mengundang kawan-kawan pers seluruh yang ada di Kabupaten Sarolangun. Kami berharap kawan-kawan pers ikut mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2024 di Sarolangun ini. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama dalam mewujudkan pilkada damai di Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Gubernur Jambi minta Kementerian ESDM cabut izin perusahaan tambang batubara yang tidak patuhi aturan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris menyikapi masih adanya angkutan batubara liar yang melintasi jalanan umum. Al-Haris meminta Kementerian ESDM untuk mencabut izin perusahaan tambang batubara yang tidak mematuhi aturan. Gubernur Al-Haris meminta Kementerian ESDM untuk mencabut izin perusahaan tambang batubara yang tidak mematuhi aturan. Hal itu ditekankan Al-Haris untuk menyikapi masih adanya angkutan batubara liar yang melintasi jalanan umum meski telah dilarang.
Al-Haris mengatakan dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan rapat dengan Menteri ESDM untuk menertibkan angkutan batubara yang nekat melintasi jalan umum. Pemprov Jambi akan meminta penegasan dari Kementerian ESDM terkait perusahaan tambang batubara yang melanggar ketentuan. Jika masih ada perusahaan dan pengemudi angkutan batubara yang tidak mematuhi aturan, Pemprov Jambi mendorong Kementerian ESDM untuk memberikan sanksi tegas dengan mencabut izin operasional perusahaan. Al-Haris menegaskan pemerintah bersama Forkopimda Provinsi Jambi hingga saat ini belum memberikan izin angkutan batubara melintasi jalanan umum, khususnya untuk langsung menuju pelabuhan Talang Duku. Memberikan izin, ya, tapi kan masih ada yang masih nakal-nakal, yang liar-liar, yang masih ada yang jalan. Nah, ini kita akan rapat dengan Menteri SDM, dengan Forkopimda untuk langkah-langkah itu seperti apa, ya kan? Nah, itu yang kita lakukan. Karena kita masih mendorong percepatan pembangunan jalan batubara yang sedang berlangsung itu upaya kita. Kita dorong agar swasta lebih serius untuk mereka membuat jalan hole tadi, gitu kan. Nah, kan nampak nih mereka serius nih. Nah, kita berharap serius dan selesai. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jambi telah menegaskan operasional angkutan batubara melalui jalan darat dari Sarolangun, Merangin, dan Batanghari yang langsung menuju Pelabuhan Talang Duku merupakan aktivitas liar karena melanggar instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membuka rapat kerja daerah Dekranasda Provinsi Jambi tahun 2024. Selaku organisasi yang terus melakukan pembinaan kreativitas masyarakat, Dekranasda sangat berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Gubernur Al-Haris yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi membuka rapat kerja daerah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Jambi tahun 2024 yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi. Sudirman mengatakan, selaku organisasi yang terus melakukan pembinaan kreativitas masyarakat, Dekranasda sangat berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Melalui program kerja dan kegiatan yang dapat mendorong serta memacu munculnya kreativitas para perajin, ditargetkan dapat menghasilkan produk-produk yang kompetitif dan mampu bersaing dengan produk para perajin di level domestik maupun mancanegara. Sudirman mengungkapkan, menumbuh kembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM bukan perkara yang mudah. Untuk mendorong tumbuh kembang UMKM, pemerintah Provinsi Jambi melalui program prioritas Dumisake telah menyalurkan bantuan modal kerja bagi UMKM dan industri rumah tangga. Program tersebut diwujudkan pemerintah untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya UMKM dalam upaya mengoptimalkan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Yakin dan percaya bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Dekranasda ini menjadi bagian penting dari upaya kita untuk kemajuan kreasi-kreasi karya-karya perajin di Provinsi Jambi. Inovasi, gagasan yang baru tentunya menjadi sangat penting bagi para perajin untuk bisa terus ditingkatkan, bisa maju di mancanegara. Oleh karena itu program-program yang inovatif, adaptif bisa dilaksanakan oleh Dekranasda untuk periode 2024 dan juga 2025. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengungkapkan, rakerda ini diikuti oleh pengurus Dekranasda dari seluruh kabupaten kota. Rakerda ini dilakukan untuk mengevaluasi program dan kegiatan Dekranasda dalam upaya meningkatkan produktivitas para perajin daerah agar memiliki hasil karya yang berkualitas.
Jadi ini adalah kesempatan untuk kita mengevaluasi kegiatan kita yang sudah lalu dan mungkin meminta masukan-masukan untuk program yang itu akan datang untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dari karya-karya produk-produk kerajinan yang ada di Provinsi Jambi. Dan yang sekarang sudah alhamdulillah sudah sangat bagus-bagus, misalnya batik Jambi sudah sangat dikenal, tenun atau songket Jambi juga sudah luar biasa, kualitas sudah bagus-bagus dan sudah banyak membuka lapangan pekerjaan, itu paling penting. Rapat kerja daerah Dekranasda ini diharapkan dapat menghasilkan ide-ide cerdas untuk meningkatkan kebermanfaatan Dekranasda dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Melalui program Gebiar Ekonomi Digital Literasi Gentala Arasi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi terus berupaya mendorong pengembangan inovasi, awareness, dan literasi masyarakat pada bidang ekonomi dan keuangan daerah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi terus berupaya mendorong pengembangan inovasi, awareness, dan literasi masyarakat pada bidang ekonomi dan keuangan digital. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Gentala Arasi 2024 pada 11 hingga 13 September mendatang di lapangan kantor Gubernur Jambi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono mengatakan, kegiatan Gentala Arasi ini merupakan kegiatan tahunan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Gentala Arasi merupakan sinergi implementasi berbagai inisiatif perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pada kegiatan ini juga turut digelar beberapa rangkaian kegiatan seperti pameran UMKM dengan berbagai produk makanan, minuman, fashion show, karya mural, dan pameran perbankan. Pameran perbankan digelar dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai produk perbankan khususnya terkait pembayaran digital. Kantor Perwakilan BI Jambi setiap tahun menyelenggarakan kegiatan strategic flagship event yang bertajuk Gentala Arasi atau Gebiar Ekonomi Keuangan Digital dan Literasi. Kegiatan ini merupakan wadah dan ajang untuk mengakselerasi, mengimplementasi, dan literasi masyarakat terkait ekonomi keuangan digital. Ia berharap melalui penyelenggaraan Gentala Arasi 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan digital, serta dapat mengimplementasikan transaksi ekonomi keuangan di mana saja. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi turut melakukan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RRI. Penyulutan obor Tri Prasetya digelar secara serentak di seluruh RRI stasiun penyiaran daerah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Stasiun Jambi turut melakukan penyulutan obor Tri Prasetya. Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh RRI Stasiun Penyiaran Daerah dalam peringatan HUT ke-79 RRI. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya di RRI Stasiun Jambi dipimpin Kepala RRI Jambi Dadan Sutaryana. Dadan Sutaryana mengatakan momentum HUT ke-79 RRI ini menjadi inspirasi bagi masyarakat luas, khususnya RRI Stasiun Jambi. Di tengah kemajuan teknologi, RRI Stasiun Jambi terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional. Ya, yang jelas kita mengedepankan apa yang diamanahkan oleh Direktur Utama atau dari pusat, bahwa kita harus selalu berkolaborasi, kemudian juga berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat, bagi publik pendengar dimanapun berada, khususnya di Provinsi Jambi. Dan itu memang menjadi tuntutan, termasuk diantaranya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan era saat ini, di mana digitalisasi, multiplatform itu merupakan hal yang
sesuatu yang merupakan harus dihadapi. Gubernur Al-Haris juga berharap RRI Stasiun Jambi mampu bersaing di zaman teknologi, sehingga dapat terus eksis dan maju mengikuti perkembangan zaman. Di RRI Jambi untuk merayakan ulang tahun RRI yang ke-79. Seperti biasa, di tradisi RRI ini kan ada penyutan obor, ya, dan itu memang diikuti oleh semua stasiun di Indonesia. Nah, artinya kita tentu dengan semangat RI yang lahir di Indonesia ini dengan sebuah perjuangan, yang kita berharap semua insan RI itu terus memacu dirinya bersemangat dengan kemajuan era teknologi yang luar biasa, dengan kemajuan era digitalisasi yang luar biasa. Nah, RI tetap semangat memacu dirinya, memajukan dirinya agar tetap menjadi yang terdepan dalam media-media di Indonesia. HUT ke-79 RRI mengangkat tema relevan berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia Maju. Joko Lebri, TVRI Jambi, melaporkan. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah momen yang penuh makna bagi umat Muslim. Tidak hanya merayakan kelahiran Nabi, Maulid Nabi juga mengingatkan kita akan ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi merupakan salah satu bentuk kecintaan umat Muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu dikatakan penceramah Ustadz Iswandi pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Muhajirin Telanai Pura, Kota Jambi. Ustadz Iswandi mengatakan ada 3 poin untuk memotivasi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Pertama, teladan akhlak Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya dapat menjadi teladan dan mempererat hubungan antar umat beragama. Kedua, persatuan dan kesatuan. Maulid Nabi Muhammad SAW mengingatkan akan pentingnya persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Ketiga, kepedulian sosial. Ajaran Nabi Muhammad SAW mendorong kita untuk peduli terhadap sesama. Tausiah tentang Maulid saya sampaikan, sebelumnya saya mohon maaf kepada tuan-tuan guru, tuan-tuan tenganai, alim ulama cerdik pandai. Saya ini tegak di sini bukannya nak mengajari, tapi hanya menyampaikan balligh anni walau ayah. Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Jalaluddin mengatakan pentingnya peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antara umat Muslim. Jalaluddin mengajak jemaah Masjid Muhajirin untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Acara peringatan Maulid kali ini sungguh sangat meriah, jemaahnya sangat ramai. Kemudian alhamdulillah ustadznya pun bisa memberikan motivasi kepada para jemaah, sehingga alhamdulillah acaranya berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Selain diisi dengan ceramah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga dimeriahkan dengan pembacaan sholawat dan pembacaan barzanji. Labriansyah, Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, kurang dari 2 bulan terakhir, Polres Tebo berhasil mengungkap 16 kasus tindak pidana narkotika. Ya, informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jambi hari ini. Kurang dari 2 bulan terakhir, Satuan Narkoba Polres Tebo telah mengungkap 16 laporan polisi dengan tersangka berjumlah 24 orang. Dari jumlah 24 orang itu, 2 tersangka diantaranya merupakan perempuan.
Kurang dari 2 bulan terakhir, Polres Tebo berhasil mengungkap 16 kasus tindak pidana narkotika, dengan jumlah tersangka mencapai 24 orang, 2 diantaranya perempuan. Saat dikonfirmasi pada 10 September lalu, Wakapolres Tebo Kompol Cahyono Yudi Sumarsono mengatakan, tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Tebo berhasil mengamankan 393,36 gram narkoba jenis sabu dan 20 butir ekstasi. 24 orang yang diamankan dan berstatus tersangka ini mempunyai perannya masing-masing, yakni 2 tersangka merupakan bandar, 20 orang pengedar, dan 2 orang sebagai kurir. Jika diuangkan, barang bukti dari 24 tersangka mencapai 510 juta rupiah. Kompol Cahyono Yudi Sumarsono mengklaim, pengungkapan kasus narkoba ini mampu menyelamatkan 1.982 jiwa di Kabupaten Tebo. Ada sekitar 16 kasus yang berhasil diungkap oleh Satuan Narkoba Polres Tebo dengan perincian 22 orang laki-laki dan 2 perempuan. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan kegiatan ini sebanyak 393,36 gram. Salah seorang tersangka, ER, mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari Provinsi Riau. ER berkila belum mendapatkan hasil dari penjualan barang bukti karena telah ditangkap tim Opsnal Polres Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. JPU Kejari Muara Bungo menerima berkas kasus penggelapan uang dari tersangka RN yang merupakan salah seorang karyawan toko. Tersangka menggelapkan uang 91 juta rupiah dari toko tempatnya bekerja. Bertempat di ruang tahap 2 Kejaksaan Negeri Bungo, Jaksa Penuntut Umum menerima tersangka dan barang bukti atas perkara tindak pidana penggelapan uang 91 juta rupiah yang dilakukan tersangka RN. Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Bungo melalui Jaksa Penuntut Umum Riki Amin Nur Hadiwianto mengatakan, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya bahwa hasil uang yang digelapkan tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan bermain judi slot. Bahwa terdakwa ini disangkakan pasal 374 atau 372 mengenai tindak pidana penggelapan. Untuk kasus posisi tersendiri, terdakwa ini merupakan seorang karyawan dari toko Bungo Aksesoris yang mana terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 5 bulan dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli. Pada saat itu, bos dari tersangka sendiri menitipkan uang kepada tersangka sebanyak 220 juta dan pada saat itu tersangka langsung mengambil uang dari bosnya tersebut kurang lebih sebesar 91 juta rupiah. Pelimpahan tersangka ini dilakukan oleh penyidik tim 3 Satreskrim Polres Bungo. Penyerahan tersangka dan barang bukti diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum. Tersangka sebelumnya ditahan di Polres Bungo dan akhirnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Tersangka yang diringkus pada Jumat 5 Juli lalu itu, usai menggelapkan uang pemilik toko sebesar 91 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun pidana kurungan penjara. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menolak pengajuan pra-peradilan penyitaan kapal tugboat batubara yang diajukan oleh PT Wistara Internasional Maritim. Majelis Hakim menilai penyitaan yang dilakukan penyidik kepolisian itu telah sesuai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menolak pengajuan pra-peradilan yang diajukan PT Wistara Internasional Maritim terkait penyitaan kapal tugboat batubara yang disita oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Penolakan pra-peradilan ini dikarenakan kapal tugboat tersebut merupakan barang bukti yang nantinya akan digunakan untuk proses persidangan tersangka Afandi Susilo alias Koapek. Panitera Pengadilan Negeri Jambi Heri Harjanto membenarkan penolakan pra-peradilan tersebut. Menurut Majelis Hakim, penolakan itu dikarenakan penyitaan kapal tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan KUH Pidana.
Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, maka barang bukti tersebut masih disita jaksa penuntut umum dan akan digunakan untuk pembuktian di persidangan. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil. Sementara itu, saat ini Koapek masih dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Jaksa masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, atlet petang Jambi Anissa Putri berhasil meraih medali perak di nomor single shooting woman pada ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Meski telah menunjukkan kemampuan terbaiknya pada laga final, namun Anissa Putri terpaksa harus mengakui keunggulan lawannya. Pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024, atlet petang Jambi Anissa Putri berhasil meraih medali perak di nomor single shooting woman. Meski telah menunjukkan ketangguhan dan ketepatan dalam setiap lemparan pada laga final, namun Anissa Putri terpaksa harus mengakui keunggulan Fadzilatul Azmi dari Jawa Tengah yang meraih medali emas dengan skor 49-34. Sementara medali perunggu di nomor ini diraih oleh Teresia Yuni, atlet petang Kalimantan Barat, dan Finalia Sinulingga dari Sumatera Utara. Anissa Putri mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat Jambi serta keluarga atas dukungan dan doa yang telah mengantarkannya mencapai prestasi. Ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah, dapat medali perak, belum bisa mempersembahkan medali emasnya untuk Provinsi Jambi. Saya mohon maaf untuk semuanya yang sudah mendukung, saya juga terima kasih. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan bangga atas pencapaian medali perak yang telah diraih atlet petang Anissa Putri. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi atlet lainnya untuk mencapai target yang lebih baik dan mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional. Atlet terbaik kita di Pentakui memberikan yang terbaik khususnya untuk masyarakat Jambi yang memperoleh medali perak hari ini, dan ini juga menjadi motivasi bagi rekan-rekan atlet agar besok masih banyak pertandingan yang akan diikuti, dan insya Allah mungkin hari ini atau besok itu lebih baik dibanding hari ini. Sebelumnya, tim beregu putri petang Jambi Andini Segonang, Fitriani Wada Asifa, dan Anissa Putri juga berhasil meraih medali perak. Tim petang Jambi menunjukkan performa gemilang saat berlaga di venue Sport Center Petang Komplek Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tim Dayung Jambi berhasil melaju ke babak final di 5 nomor pertandingan pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Pertandingan final ini digelar di Waduk Keliling Aceh Besar dan menjadi momen penting bagi tim Dayung Jambi untuk meraih medali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter dari TVRI Jambi, Andri Wijaya, langsung dari Provinsi Aceh. Halo, selamat sore Andri. Apa saja 5 nomor pertandingan yang masuk final yang diikuti tim Dayung Jambi pada hari ini, Andri? Halo, selamat sore, Rehan. Baik pemirsa, tim Dayung Jambi pada hari ini mengikuti laga final di 5 nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang diselenggarakan di Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara. 5 nomor pertandingan tersebut yakni pertama single kelas ringan atas nama Mutiara Rahma Putri, kemudian nomor pertandingan double kelas ringan atas nama Radio Panji Sanjaya dan M. Zaki Pratama, ketiga nomor pertandingan single kelas berat atas nama Mutiara Rahma Putri, keempat nomor pertandingan double kelas berat putra atas nama Fikri Haikal dan juga Nur Halim, dan kelima nomor pertandingan 4 cross putri yakni Naila Ramadhani
Yuni Putri Fani Ridwan, Leni Novitasari, dan Mutiara Rahma Putri. Pada pertandingan final ini, pemirsa, atlet-atlet Dayung Jambi telah berupaya semaksimal mungkin untuk meraih prestasi demi mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional. Pemirsa, berdasarkan hasil pertandingan yang dilakukan sejak pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, untuk cabang olahraga dayung hari ini, atlet dayung atas nama Mutiara Rahma Putri memborong 2 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini. Mutiara turun di 2 kelas, yakni single kelas ringan dan juga single kelas berat. Mutiara, sang atlet Olimpiade Tokyo ini, pemirsa, mencatat waktu yang hampir sama di 2 nomor tersebut, yakni 8 menit 35 detik untuk single kelas ringan dan 8 menit 22 detik untuk single kelas berat. Sementara untuk 3 nomor pertandingan lainnya, pemirsa, atlet Dayung Jambi belum berhasil meraih medali. Hingga hari ini, pemirsa, Kamis 20 September 2024, kontingen Jambi telah berhasil mengumpulkan sebanyak 23 medali, terdiri dari 5 medali emas, 8 medali perak, dan 10 medali perunggu. Dengan perolehan tersebut, Provinsi Jambi saat ini menduduki peringkat ke-15 dari 38 provinsi pada perolehan medali sementara PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut. Demikian, Rehan. Demikian laporan pencapaian prestasi tim Dayung Jambi langsung dari Provinsi Aceh. Terima kasih Andri atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Alimin Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.